Manga Haul edisi Maret 2022, 100 plus komik sobat. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita di konten Manga Haul atau Comic Haul atau Book Haul ya sobat ya. Terserah lah, karena kalau gue bilang komik ya ada bukunya juga gitu sobat ya. Kalau gue bilang manga juga ada cergamnya juga, ada komik Indonesia juga. Ya pokoknya haul. Intinya gue bakalan sharing apa aja sih komik-komik atau buku-buku yang Bang Dar beli selama bulan Maret 2022. Oke? Ini tuh ada komik-komik yang super murah banget karena ada promo dari Gramedia ya. Satu komik baru seharga 2.500. Ada juga komik yang lumayan mahal karena komiknya langka ya, melebihi harga awal aslinya gitu sobat ya. Ada juga komik-komik yang apa ya, yang masih nggak langka tapi dicari juga lumayan susah. Ada komik Malaysia 1, ada novel grafis, ada novel komik ya, novel grafis, novel komik. Kemudian ada komik indie, ada komik terbitan lokal, ada komik yang diterbitin resmi dari MNC maupun LX Media. Ya pokoknya semuanya yang ada di sini tuh kebanyakan memang diisi sama komik-komik dari LX Media Group dan MNC Group. Kenapa gue bilang grup? Karena memang ada imprintnya juga. Ada dari Level Komik, ada juga dari Akasha, kemudian ada juga dari Koloni sobat ya. Oke, gak usah lama-lama, sebelum kita cek satu persatu, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, kita langsung check it out satu persatu aja komiknya sobat ya. Oke, kita mulai di sini. Oke sobat, yang pertama ini tuh ada komik Malaysia ya. Komik Malaysia berjudul Zong Zuan, karyanya Zuan. Ini tuh koleksi komik eksklusif 1999 sampai 2009 ya. Ini diterbitin sama Gala Unggul Resource SDN BHD ya. Gue nggak begitu paham sih sobat. Oke. Kemudian ada sebuah komik, ini tuh komik buatan anak kecil ya. Ini Jukin dan Radio Control. Gue coba beli komiknya buat Baby Skip dan Baby B, ternyata suka ya. Ini tuh lumayan banyak banget serinya ya. Diterbitin sama 3 Ananda. Oke. Kemudian ada komik terjemahan. Ya ini tuh komik dari Joy Comic ya, yang diterbitin iya sama Joy Comic. Tapi ini tuh Joy Comic itu tema-tema komik yang diambil tuh dari agama ya, atau dari segi religi, yakni komik dari Kristen atau Nasrani gitu sobat. Oke, lanjut. Kemudian ada novel grafis ya. Ini novel grafis dari Gramedia. Gambarnya oleh Kim Dong Hwa yang bikin novel grafis juga. Ada 3 seri ya. Yang terkenal tuh ada yang warna air, warna langit, sama yang satu warna tanah kalau nggak salah ya. Ini judulnya Chicken Soup for the Soul ya. Perjalanan ajaib. Ini tuh serinya juga ada lagi selain ini sobat ya. Nih. Jadi berwarna isinya ya, seperti ini sobat. Wow, ini Korea ya. Oke. Kemudian ada lagi novel komik ya. Ini jadi isinya novel sama komik. Ini buku 1, ini yang buku ketiga. Buku 2-nya gue belum punya. Isinya seperti ini. Jadi ini tuh kombinasi antara komik dan novel gitu sobat ya. Untuk Winnetou sendiri ya. Winnetou bukan Winnetou, sorry. Winnetou ini tuh sebenarnya berawal dari novel itu sobat ya. Novel karyanya Karl May yang udah lama banget, sampai karyanya itu pernah dibaca sama Albert Einstein ya. Di sini ada tulisannya, kebanyakan buku petualangan yang pernah saya baca membuat saya bosan, tapi tidak demikian dengan buku-buku karya Karl May gitu sobat ya. Oke, ini ada 2. Kemudian kita bakalan lanjut ya, sebuah komik-komik, tapi kita masuk ke buku dulu ya. Ini tuh ada buku karena kadang tuh Bang Dar salah beli. Salah beli gimana? Karena covernya kadang menipu ya. Kadang kayak komik tapi ternyata isinya buku, walaupun beberapa ada ilustrasinya gitu sobat ya. Yang pertama ada buku Catatan Tawa Kang Onde. Ini Parni Ilyas. Ini tuh plesetan dari komik Catatan TV One ya, karyanya Karni Ilyas. Ini tuh kayak plesetan gitu sobat ya. Ini dari Grid, penerbit Jogja Grid Publisher ya. Ini isinya seperti ini. Jadi ini memang buku. Kemudian ada lagi novel yang udah lama banget, Tali Temali Cinta, karyanya Anggra ini diterbitan dari Gramedia. Ini jadul ya. Kemudian ada novel 17+ dari Bukune yang berjudul Diari Manjali. Read Me Story, Tuck Me Inside
Say a Sweet Prayer and Kill Me Goodnight. Ini dia, isinya ya novel seperti ini, tapi ada ilustrasinya lumayan banyak sobat ya. Tapi ini bukan komik ya, ini tetap masuknya novel, tapi ada ilustrasinya komik kan, lumayan banyak gitu sobat. Isinya seperti ini juga lumayan tebel. Gue dapat komik sih, buku ini tuh seharga murah banget, cuma 5.000 aja sobat ya. Ini dari buku ini. Kemudian ada buku Buset Lo, buku singkatan dan plesetan Loe Choi, lucu gitu ya. Ini kalau kalian lihat sekilas ini tuh seperti kayak komik kan, padahal ternyata isinya ya ada komiknya dikit sih, seperti ini ya. Tapi lebih ke mana ya? Kalau dibilang buku ya buku, dibilang komik ya masuk dikit. Ini dari Media Presindo sobat ya. Lanjut, ini tuh ada novel The Heavenly Couple ya. Ini tuh dari penerbit Iman ya sobat ya. Seperti ini sobat novelnya. Oke. Kemudian ada lagi dari Gramedia, ini buku Morning Smell Dwi Sutarjono, buku wajib para komika. Humor khusus dewasa 18+ ya. Isinya seperti ini sobat ya. Oke. Jadi ini juga ada komiknya dikit gitu sobat. Nah, jadi kalau dibilang buku ya buku, dibilang komik ya masuk komik dikit lah sobat. Ini dia. Lanjut. Oh ya, ini tadi dari Gramedia. Kemudian ini tuh ada novel Kisah Nyesek di Sekolah ya. Seri buku gokil, ini karyanya Maulana Faris. Maulana Faris kalau kalian dengar kata-kata ini atau kalian udah pernah dengar namanya ya, Maulana Faris itu biasanya bikin komik ya, tapi di seri ini dia bikin novel ya sobat ya. Ini dia. Jadi ada ilustrasinya dikit gini ya juga sobat. Nah, seperti ini. Biasanya Maulana Faris itu tuh ini ada tulisannya ya, penulis komik bestseller Kisah Jahil di Sekolah dan Parade Hantu Galuh. Ini diterbitin sama Media Presindo ya. Oke. Lanjut, kemudian ada buku dari Muka, ini tuh tebel banget ya. Sutantio Muklas Mukidi, Ruang Tertawa Bebas Pajak ya. Kalau dilihat sekilas ini kayak komik lagi kan. Ini gue dapat dengan harga 5.000, tapi ternyata ini isinya buku ya, tapi ada ilustrasinya dikit gitu sobat. Nah, jadi ada dalamnya ada ilustrasinya komik-komik dikit gini. Jadi untuk dimasukin ke buku juga masuk, komik juga masuk dikit lah. Oke. Kemudian kita masuk ke komik-komik ya. Ini ada komik-komik terbitan dari Alex Media ya. Ada juga nanti imprintnya, level komik ya. Kita mulai satu persatu. Yang pertama ada komik The Blue Orchestra yang volume 2 karyanya Makoto Akui ya sobat ya. Ini dapat harga murah banget dulu. Kemudian ada komik Master Grape, ini dapat 2 karena gue salah beli, bukan salah beli sih, salah nggak teliti, jadi harusnya beli 1 aja tapi malah jadi 2 ya, nggak masalah lah. Kemudian ada Master Grape yang volume 2, ada Master Grape yang volume ketiga, ada Master Grape yang volume kelima, jadi kurang yang Master Grape volume keempat aja sobat ya. Oke, lanjut. Kemudian ada komik Piano Hutan yang volume 24, ada lagi komik Mosaic Roll ya 1 dan 2. Gue kira ini tuh komik Indonesia, ternyata komik Jepang ya. Di sini ada tulisannya Deko 27, komik AK, kayaknya keren banget. Isinya seperti ini sobat ya. Ini cuma 2 volume tamat kalau nggak salah sobat. Ya, Mosaic Roll ya. Kemudian ada lagi komik Doraemon ya, yang volume pertama. Ini tuh yang edisi Japanese binding ya. Jadi edisi yang cara bacanya dari arah sini. Dulu soalnya Doraemon itu diterbitin dari Indonesia yang cara bacanya dari arah sana sobat. Oke. Kemudian ada komik Ariadne in the Blue Sky karyanya Norihiro Yagi yang bikin komik Claymore ya. Ini yang volume pertama. Sekarang udah nyampe volume 3, gue baru punya volume 1. Kemudian ada komik Moriarty the Patriot yang volume kedua dan ketiga. Ya. Ini dia. Kemudian ada lagi komik The Blue Orchestra yang volume pertama ya. Ada lagi komik Indonesia The Last Sorcerers. Ini tuh kayak komik Jepang ya, padahal ini tuh komik Indonesia sobat. Ya, udah jadul banget karyanya Adi Nugroho, ini dari Alex Media Komputindo. Kemudian ada komik karya Gekun ya, yang volume pertama. Ini masih menganut cara baca dari Indonesia ya. Ini jadi udah yang versi lama ya. Kemudian ada lagi komik Ghost Doctor yang volume 12. Gue itu beli ini tuh buat ngelengkapin aja biar dapat free ongkir gitu ya sobat ya. Selain itu gue juga pengen kolek sebenarnya, karena dulu gue baca komiknya ini tuh dulu di majalah Shonen Max atau Shonen Star gitu sobat, yang dulu pernah diterbitin sama penerbit di Indonesia ya.
Kemudian ada komik Country Girl ya. Ini tuh gue suka banget sama covernya. Gue penasaran ini tuh isinya kayak apa. Sampai sekarang baru sampai 2 volume ya. Dilihat keren banget kan sobat covernya. Oke. Kemudian ada lagi komik Sulit Berkomunikasi yang volume pertama ya. Lain waktu gue review. Ada lagi komik Black Torch yang volume pertama dan kedua ya. Oke. Kemudian ada komik Silver Wolf Bloodbone yang volume pertama dan kedua. Oh iya, ini tadi udah masuk ke level komik ya, mulai dari ini. Udah masuk ke level komik. Ini dia. Silver Wolf Bloodbone yang volume 1 dan kedua. Sekarang udah nyampe ketiga kalau nggak salah. Kemudian ada komik Ajin Demi-Human yang volume pertama. Ini tuh dulu nyarinya lumayan susah ya, buat nyari yang volume pertama. Jadi buat kalian yang mau kolek komik Ajin itu nyarinya lumayan susah volume 1. Tapi waktu itu beberapa hari lalu gue nemuin ada yang volume 1 lumayan banyak stoknya, dijual dengan harga lumayan murah. Kalau gue nemu lagi gue kasih linknya deh ya buat kalian yang butuh buat beli komiknya yang volume pertama. Oke. Kemudian ada lagi komik Mashima Heroes ya. Ini karyanya Hiro Mashima yang diterbitin sama Level Comic ya. Oke, sekarang kita masuk ke komik-komik yang diterbitin sama penerbit yang lumayan terkenal juga di Indonesia ya. Ini adalah komik Bapering ya, ini komik Indonesia, komik Bapering yang diterbitin sama penerbit Haru. Penerbit Haru itu juga menerbitin komik-komik terjemahan ya, komik dari Korea maupun Jepang kalau nggak salah. Ada novel-novel juga di Jepang ya, graphic novel gitu sobat. Ini isinya seperti ini, komik warna ya, ini tebel banget sobat. Oke, ini dari penerbit Haru. Kemudian ini dari penerbit Bukune ada komik Puas. Pemeran utamanya adalah Setan. Ini tuh karyanya Alice Naik sobat ya, seperti ini. Kemudian ada lagi dari Bukune Ghostis Comic berjudul Khilafpedia ya, kisah ampas dunia perkhilafan ya. Ini tuh komik warna, serinya juga lumayan banyak, ada 3, ada Khilafpedia, kemudian ada lagi yang Wibupedia dan lain-lain ya. Kemudian ini tuh ada terbitan komik dari Cosmic. Ini tuh 2 komik yang super langka banget dua-duanya ini sobat ya. Kenapa gue bilang langka? Karena 2 komik ini tuh diterbitin ketika Cosmic mulai kayak mau berhenti beroperasi gitu lah sobat ya. Ini adalah komik berjudul Bara. Sebenarnya ini tuh ada 4 komik ya, tapi memang dulu kalau nggak salah memang cuma diterbitin 1 aja sobat ya. Bara The Dark Age of Banda. Ini dia sobat, komiknya warna ya. Ini kalian nyari ini tuh susah banget sobat. Kalau nggak percaya kalian cari aja. Gue sampai pernah DM ke Oktobaringbingnya ya buat nanyain komiknya. Bahkan beliau juga nggak punya sobat. Oke. Kemudian ada lagi komik Keramik Sky ya, yang beberapa hari lalu gue unboxing. Jadi stoknya masih ada. Ini tuh juga susah banget dicari buat kalian yang mau beli. Jangan sampai ketinggalan ya sobat ya. Mungkin sekarang masih ada kayaknya ya. Ini juga komik berwarna, komik Indonesia berbahasa Inggris sobat, yang dilukis sama Farsam Kurnia dengan cat air kalau nggak salah. Keren banget sobat. Oke. Kemudian ada lagi komik-komik ya terbitan dari Bentang. Ini tuh Bentang waktu logonya masih logo yang dulu ya, belum Bentang Komik. Ini kalau dilihat di sini tulisannya biographic novel, tapi ini isinya komik sobat ya. Oke, seperti ini ya. Ini tuh ada 4 seri, ada Che Guevara, ada Bunda Teresa, yang 2 itu lupa gue sobat ya. Jadi gue udah punya 2 ya. Ini dari Bentang, dari Mizan Group ya, Bentang. Kemudian ada lagi yang masih dari Mizan Group juga, ada 2. Ini tuh dari CAB. CAB dulu logonya seperti ini ya. CAB itu adalah singkatan dari Curhatan Anak Bangsa. Dulunya logonya seperti ini, Curhatan Anak Bangsa ditulis seperti ini. Ini tuh komik antologi ya, yang berjudul 7. Di sini ada nama-nama komikusnya ya. Lumayan agak susah sih nyarinya. Ini dia komiknya. Oke. Kemudian ada lagi ini komik berjudul SPBO. Ini karyanya Pedi Baik yang bikin komik Dilan ya sobat ya. Ini dia. Kemudian masih dari Mizan Group, ini dari Second Wind ya, dari penerbit Second Wind. Ini berjudul Anya Ghost sobat, karyanya Vera Brosgol ya. Seperti ini komiknya ya. Oke. Kemudian ada lagi komik-komik terbitan dari Rion Comics ya. Gue dapat 3. Yang pertama ada Tower yang volume pertama karyanya C Surya Laksono sobat. Nih. Seperti ini, tebel ya. Kemudian ada komik Galoman, karyanya Oktobaringbing dan Ino Septian. Oktobaringbing yang tadi bikin komik Bara ini tadi ya, ceritanya ya, yang ini tadi, Oktobaringbing. Kemudian ada lagi komik Mat, karyanya Maximilian Fanciulli dan artnya by Dini Marlina ya sobat ya. Oke, lanjut sobat. Kemudian sekarang kita masuk ke penerbit Koloni ya, dari imprinya MNC Comic. Ini tuh ada komik Rion and Friends ya, yang masih bekerja sama antara Rion dan Koloni. Karena sekarang itu memang penerbit yang bukan indie ya, tapi yang
maksudnya nasional yang sekarang masih beroperasi itu sekarang tinggal Rion aja karena Cosmic udah nggak ada. Jadi sekarang tinggal Rion, dan Rion pun sekarang kayaknya juga udah mulai surut. Jadi dia bekerja sama dengan Koloni ya, khusus untuk komik-komik yang diterbitin dari penerbit gede itu sobat. Ini ada Rion and Friend yang baru terbit di bulan Maret kemarin ya. Ini komik berwarna, gede ukurannya, kotak ya. Kemudian ada lagi komik dari Koloni, Journal of Terror yang chapter 2. Ini dia sobat ya, karyanya Sweta Kartika. Kemudian ada komik Zombie Nihei, ini dari Koloni juga. Untuk bulan ini Bang Dar lumayan banyak dapat komik-komik dari Koloni. Kemudian ada komik Haji Gur, ini komik warna ya sobat ya, ini juga dari Koloni. Kemudian ada komik Red Velvet yang volume pertama, ini dari Koloni, karyanya Adrian Adila. Ada komik Cupid Plus 1, karyanya Maulana Faris, yang tadi gue bilangin Maulana Faris yang bikin novel tadi, biasanya dia bikin komik ya. Dan Julia Awalina, ini dia sobat. Kemudian ada lagi komik si Timun Mas Tapi Blow On. Gue udah punya komiknya tapi gue beli lagi karena kemarin dapat harga edan banget, murah banget sobat ya. Kemudian ada lagi komik kompilasi berjudul Pulang, sebuah kompilasi komik ya. Ini dia. Isinya seperti ini ya. Temanya ya tentang pulang nih, pulangnya dia bisa pulang ke kampung halaman dan lain-lain. Kemudian ada komik berjudul Ta'aruf, karyanya Esa Yuwandana. Oke. Ada lagi komik kostum ya, 100 plus aspirasi, karyanya Haryadi ya, yang bikin komik Jito dan Riksa. Jito itu masuknya ke Rion, kemudian untuk Riksa masuknya ke Cosmic. Sedangkan untuk yang 100 plus aspirasi ini tuh masuknya ke Koloni ya. Oke, jadi sekarang koleksi komik gue karyanya Bang Haryadi udah lengkap sobat. Kemudian ada lagi komik Rumah Mice ya, Mice Cartoon Present. Ini karyanya Beni Rahmadi ya. Ini komik berwarna, ini yang volume pertama, gue dapat harga lumayan murah sobat. Yang untuk sekarang itu volume 2 nya dijual seharga 60-an ribu. Kalau gue kemarin dapat belasan ribu aja komik ini. Kemudian ada lagi komik Viennetta ya, Feed the Stupid Alien. Ini tuh komik yang udah lumayan lama banget, nyarinya juga lumayan langka sobat ya. Ini yang track pertama. Ini tuh karyanya Alfie Zekwe ya, yang bikin komik 2 warna waktu awal-awal Koloni berdiri sobat ya. Oke. Sebenarnya karyanya Bang Alfie ini tuh udah lama dinantiin banget karena beliau dulu yang kayak jadi awal fondasi berdirinya Koloni ya, bersama komik apa ya? Karyanya Doni. Judulnya Al-Kazam, sama yang satu komik apa, gue lupa sobat. Kemudian ada lagi komik Koloni lagi yang bekerja sama dengan Bumi Langit. Ini tuh ada 2 ya, yang berjudul Jaga Bumi. Karena kemarin gue dapat 2 dijual dengan harga murah, ya udah gue beli 2 sekalian sobat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke imprintnya MNC dari Acacia. Ini ada komik Fate Apocrypha sobat ya. Oke, ini dia komiknya. Ini baru yang volume pertama yang ada ya. Kemudian ada komik The Birds of Death yang volume ketiga. Ini tuh udah tamat ya sobat ya, volume ketiga. Gue dapat harga murah kemarin. Kemudian ada lagi komik, ini masuk ke komik MNC ya. Jadi untuk yang Acacia cuma dapat 2. Ini dari MNC komik. Gue dapat komik berjudul apa nih? Home Cooking Papa and Daddies ya. Karyanya Yu Toyota. Ini yang volume 9. Kemudian ada komik Race Invasion yang volume 10. Ada komik Azure Land Queen's Order yang volume pertama. Kemudian ada komik Prayer Emergency Room, Prayer in the Emergency Room yang volume 1 dan 2. Ini dari MNC Komik, karyanya Koyasu Tamayo ya. Ini dia sobat. Oke. Kemudian ada lagi komik Dive ya. Ini tuh satu set. Ini tuh komik bekas rental ya. Ini ada 1 sampai 5 yang gue beli dari Angelo Cafe. Dive ya. Kemudian ada lagi komik nomor 5. Ini tuh komik yang langka banget, nyarinya susah karena tulisannya ini tuh judulnya kalau dicari di all shop memang susah. Judulnya nomor 6, kita nyari yang muncul malah komik-komik judul lain yang volumenya volume 6 gitu loh sobat. Ya gitulah. Kita nyarinya harus susah. Ini yang dapat yang 5 sekarang, koleksi gue yang nomor 6 itu udah selesai. Kemudian ada komik Spray King ya, yang volume 1 sampai 4 ini itu udah tamat ya. Oke. Karyanya Shin Mikuni. Ini dia. Ini tuh Shin Mikuni itu kalau nggak salah asistennya Hiromashima ya. Kalau nggak salah sih sobat ya. Oke. Kemudian ada lagi komik White Paper Arc ya. Ini tuh buat ngelengkapin koleksi. Ini tuh ada yang volume ke 5, 6, dan 7 ya sobat. Kemudian ada komik Ship of Theseus yang volume pertama dan ketiga ya. Karena ada yang request buat nge-review komik ini, jadi gue beli komiknya. Kemarin dapat harga lumayan murah.
Kemudian ada komik Inspektor Akane Tsunemori yang volume ke-6 ya. Kemudian ada komik Flying Witch yang volume ke-5 ya sobat ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bakalan bahas komik-komik Indonesia yang diterbitin sama penerbit-penerbit yang lumayan terkenal juga ya, tapi mungkin nggak begitu eksis lah. Oke, yang pertama ada komik Ben Kopla ini sobat. Ini tuh dari penerbit Gradient Media Tama dia. Dari Gradient Media Tama itu juga lumayan banyak ya komiknya. Ini dia, judulnya keren banget ya, komik Ben Kopla. Kemudian ada komik Unpredictable Ending The Calling ya sobat ya. Kisah nyata seorang Samuel Saputra yang diceritain dalam komik ya. Ini tuh dari bukurohani.com ya. Komiknya seperti ini. Ini tuh ada 2 seri. Ini tuh komik religi Kristiani ya sobat ya. Oke. Kemudian ada komik religi Islami yang berjudul Ngerinya Siksa Neraka dan Indahnya Surga. Ya, ini komiknya seperti ini. Ini di online shop juga masih banyak sobat ya. Gambarnya nggak terlalu ngeri sih. Oke. Kemudian ada komik Oen Makin Konyol, Main Mulu. Ini tuh dari Moka ya sobat ya, Moka Media. Oke. Karyanya Mas Timboy. Kemudian ada komik dari KPG, penerbit KPG yang berjudul Kidung Malam, kompilasi komik tukang tutor. Ini dia sobat ya. Ini lumayan tebel. Oke. Kemudian ada komik Indonesia Sehari-hari ya. Potret jenaka ironi di sekeliling kita. Komiknya seperti ini sobat ya. Ini komik yang diterbitin sama penerbit buku favorit sobat, Checklist ya. Karyanya Dieter dan Ruby. Kemudian ada komik Kitab Komik Sufi. Ini tuh serinya ada 3 kalau nggak salah. Ada yang warna biru, kuning, sama hijau. Gue baru punya yang satu ini aja. Dari penerbit Muara sobat ya. Ini tuh karyanya Ibot. Oke ya. Kemudian ada komik Papomics ya, cerita para ayah dalam komik. Oke, ini tuh dari penerbit Anak Kita. Ini ada 3 seri, ada Papomics, Mamomix, yang satu gue lupa. Kemudian ada komik 5 cm dari penerbit Grasindo ya. Ini tuh ada filmnya, ada juga novelnya sobat ya. Ini karyanya Is Juniarto. Yang ceritanya tentang mendaki gunung itu sobat ya, di Semeru. Kemudian ada komik dari Grey Comic. Ini tuh ada 3 komik kalau nggak salah dari Grey Comic itu. Ini ada komik berjudul Sumpah Palapa Gajah Mada. Ya, ini dia komiknya, karyanya Santi Seba. Kemudian ada lagi, sekarang kita masuk ke komik-komik indie ya sobat ya, yang diterbitin secara independen. Ini tuh ada komik Love Crash ya, karyanya Mario siapa gitu, gue lupa. Yang ini karyanya siapa sih? Bentar, sorry. Mariko ya, karyanya Mariko. Yang pertama ada Love Battle ya sobat ya. Kemudian ada komik Love Crash. Jadi setelah ini kemudian Love Battle. Kemudian ada komik Deviant Creature. Ini dia sobat, komiknya keren banget. Ini tuh sebenarnya ada 2 seri. Gue baru punya satu aja. Yang satu nyarinya susah ya. Yang Deviant Creature yang Execution kalau nggak salah judulnya sobat. Kemudian ada komik indie berjudul Milk Pool ya. Ini dia komiknya seperti ini. Ini seharga 10.000. Oke, ini dia dari Papillon Studio Jogja. Oke. Kemudian ada komik bukan komik ya, komiknya gila putih seperti ini. Kayak ini tuh apa gitu, tapi isinya seperti ini sobat ya. Ngakak juga. Ini dapat harga 10.000 juga kalau nggak salah sobat. Oke. Kemudian ada komik Komasdi, kompilasi komik Asdi ya. Ini dia. Kemudian ada komik Bunuh Diri, Selamatkan Surabaya. Seperti ini komiknya ya. Kemudian ada komik dari Meta Studio. Meta Studio itu menerbitin komik-komik cergam yang lumayan banyak dan harganya mantap-mantap. Ini adalah salah satu dari Meta Studio. Kalian bisa cek itu di Tokopedia. Ini komik yang paling murah ya. Karyanya Gerdi WK, Cinta Itu Buta. Yang selain ini harganya berkisar 80 sampai ratusan ribu sobat. Karena memang komiknya itu berkualitas banget dari segi artnya gitu ya sobat ya. Oke. Ini ya isinya seperti ini. Ini cergam banget, khas cergam banget sobat. Kemudian ada komik dari karyanya Edwin T ya. Dari Linea Komik berjudul Si Biru Yang Hitam Putih. Ini dia. Kemudian kita masuk ke komik-komik yang peredarannya itu nggak komersil gitu sobat. Ini adalah komik Misteri Rumah Kosong, komik serial petualangan Taka. Ini tuh dari Sakamoto Mintot, Japanese Mathematics Center ya. Untuk kalangan sendiri tidak diperjualbelikan. Nah, komiknya seperti ini ya. Kemudian ada komik Sang Juara. Ini tuh kompilasi karya pemenang lomba komik energi baru dan terbarukan 2012 ya dari PLM. Ini dia.
masyarakat penulis ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti ini. Kemudian ada komik Siluman Kucing, kompilasi komik dari mana nih? Dari Fakultas apa? Institut Kesenian Jakarta. Nih, dari apa sih namanya? Desain Komunikasi Visual, sobat ya. Dari FSRIKJ Press, sobat. Sebenarnya ada satu lagi, karena memang nggak dijual komersil, kita nyarinya juga susah, sobat. Jadi ini tuh kayak karyanya anak-anak kampus gitu loh, sobat. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke komik yang horizontal, sobat. Untuk komik horizontal ini tuh ada Mice Kartun Politik Santun dalam Kartun yang bagian 2 ya. Ini dia. Oke, tebel ya. Kemudian ada komik dari P Project yang berjudul Sea Lander yang volume 2, sobat. Oke. Ini dia. Kemudian ada komik Mengintip Metropolitan karyanya Bang Haryadi, Sheila dan Mice ya. Ini dia. Ini maksud Haryadi yang tadi gue sebutin yang bikin komik Jito, 100 Plus Aspirasi, Riksa, dan lain-lain. Untuk Sheila ini tuh Sheila Plays Ground ya. Kemudian Mice yang bikin tokoh utama ini dia, sobat ya. Oke, kemudian ada lagi komik Indonesia Tertawa karyanya Pri GS, Hidup Boleh Susah, Jiwa Tetap Bahagia. Ini dia ya. Ini juga tebel, ukuran horizontal. Kemudian kita masuk ke majalah komik Indonesia ya, yang dulu udah pernah eksis, sekarang udah nggak lagi. Ini tuh kumpulan manga Indonesia Splash ya, sobatnya, yang volume kelima. Jadi dulu ada majalah komik Splash gitu, sobat. Isinya seperti ini ya. Oke. Setelah Splash ini tuh ada lagi Shonen Fight ya. Ini cuma ada 5 edisi ya, Shonen Fight ini tuh. Ini tebel-tebel banget ya, sobat ya. Gue dapat yang volume ketiga dan volume 2. Jadi nama yang pertama itu Shonen Fight 1, Shonen Fight 2, 3 sampai 4 ya. Kemudian setelah itu di edisi selanjutnya namanya nggak lagi Shonen tapi Fight langsung gitu aja. Dan itu cuma volume satu-satunya volume yang berjudul Fight gitu, sobat. Kemudian ada rujukan Seni Cergam Sequin. Ini yang volume ketiga ya. Ini seperti ini komiknya, sobat. Nah, jadi khas sergam banget, sobat ya. Oke. Seperti ini, sobat. Ini nyarinya juga kalau dicari nggak begitu langka, tapi ya dibilang langka-langka dikit, tapi harganya mahal kalau kalian nemuin di online shop. Kemudian ada komik tipis ya. Itu komik-komik tipis, Surga di Bawah Kaki Ibu, Ganjaran Durjana, dan Rayuan Setan. Ketiga-tiganya itu gue beli dengan harga 10.000 aja. Murah banget, tapi artnya keren banget ya. Kontrasnya dapat, jadi ala-ala cergam zaman dulu. Seperti ini, sobat ya. Keren banget. Yang paling keren itu yang Rayuan Setan ini, sobat. Keren banget, sobat. Oke, ini dia. Kemudian ada komik Antaraja Lahir dari penerbit Erlina. Penerbit Erlina itu juga nerbitin beberapa komik-komik selain Antaraja Lahir. Oke, di sini ada, di belakang kalian bisa lihat di sini ya. Ada Munding Laya Kusuma, Simponi yang Indah, dan lain-lain. Oke. Kemudian ada cergam ya, Dix Roman, itu cergam dewasa ya, sobat ya. Isinya warna seperti ini. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini, ini tuh ada cergam dengan ilustrasi terbaik saat ini. Ini yang nomor 5 ya. Jadi ada yang nomor 1 sampai 6. Kalau nggak salah ada 20 kalau nggak salah, sobat ya. Gue nggak tahu ini tuh diterbitin tahun berapa. 1992. Wow. Ini tuh Bang Dar belum lahir. Kemudian yang terakhir itu adalah buku ya. Buku gimana ya? Kayak fotograf dari Rion ya. Ini seperti ini, sobat. Isinya seperti ini. Ini dijual dengan harga 10.000 aja. Ini yang Rise ya. Sebenarnya ada satu lagi yang judulnya Shine. Ya, itu tadilah, sobat, semuanya. Nah, itu tadi, sobat, sedikit sharing dari Manga Haul edisi Maret tahun 2022. Maaf banget, Bang Dar itu selalu telat ya kalau bikin video Manga Haul. Karena dari bulan ke bulan itu selalu molor-molor gitu, sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sharing ini tuh bermanfaat banget buat teman-teman semua. Yang mungkin kepo ya, Bang Dar itu beli komik apa aja, cari komik-komik apa aja ya. Karena Bang Dar itu meskipun koleksi komik-komik, tapi itu nggak selalu beli komik baru, nggak ya. Komik baru cuma buat review-review beberapa aja, bagus atau enggak. Yang bagus tetap gue lanjutin volumenya, yang gue nggak begitu suka ya udah biasanya stuck uangnya buat beli komik-komik yang murah-murah dan komik yang gimana ya, yang menurut gue itu komik yang kayaknya tuh bakalan layak banget buat dikoleksi tapi jarang dilirik orang gitu loh, sobat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman kalian semua. Dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau apalah, pokoknya kalian bisa ngomong di kolom komentar. Jika kalian merasa channel ini tuh bermanfaat banget dan layak untuk
didukung secara material, kalian bisa support Book Boys via Saweria ya. Link gue taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi. Gue Dar pamit dulu. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Salam Books Lovers.